Shalom saudaraku, kembali lagi di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Doa kami bukan hanya punya pengertian, tapi kami boleh punya hatinya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Lukas 15 adalah rangkaian perumpamaan yang hilang. Ini betul-betul menjadi ciri khas Injil Lukas. Sebab Lukas menuliskan 3 perumpamaan tentang yang hilang. Ada domba, dirham, dan anak. Tapi semua judulnya yang hilang. Dan ini merupakan ciri khas sekali. Markus tidak menuliskan, Matius hanya menuliskan domba yang hilang, tetapi Lukas memaparkan dengan sangat lengkap. Nah, pada kesempatan ini kita mau belajar tentang domba dan dirham yang hilang. Jadi Lukas 15 ayat 1 sampai ke 10. Karena ayatnya sedikit, kita baca dulu saudara ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, ia tidak meninggalkan yang 99 dulu di padang gurun dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lalu disambung lagi tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, berkatalah, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, perumpamaan tentang yang hilang ini sebenarnya benar-benar menggambarkan hati Tuhan kepada manusia. Menggambarkan hati Bapa kepada anak-anaknya. Kalau saudara mau tahu apa yang Tuhan rasakan tentang manusia, bacalah perumpamaan yang terdapat di Lukas 15 tentang perumpamaan yang hilang ini. Di situ saudara akan menemukan hatinya Tuhan. Kalau saudara mau tahu apa rasanya Tuhan ketika ia mengusir Adam keluar dari Taman Eden. Diusir keluar dari Taman Eden berarti terlempar dari hadiratnya. Kita pelajari saudara, ya, rangkaian perumpamaan yang hilang ini, maka saudara akan menemukan hatinya Tuhan. Nah, kalau saudara lihat di sini ya, Tuhan mengawali perumpamaan tentang domba yang hilang dengan pertanyaan retorik. Kalau saudara lihat ayat yang keempat, siapakah di antara kamu? Ini nggak perlu dijawab, ini nama pertanyaan retorik. Karena pada saat itu pasti dicari saudara, pasti dicari. Kalau punya domba yang hilang pasti dicari. Nah, Tuhan sedang ingin menunjukkan bahwa itulah hatinya Dia. Bahwa kalau melihat yang terhilang, Tuhan pasti mencari. Bukankah kekristenan itu Allah yang mencari manusia? Sebab manusia tidak mungkin mencari Allah. Manusia dari zaman dulu itu mencari Allah, saudara. Mencari Tuhan. Ketika manusia sudah terlempar dari hadiratnya, manusia mencari Allah, tetapi tidak akan pernah bisa menemukannya. Oh ya, manusia itu mencari Allah.
Manusia primitif mencari Allah dengan sesajen-sesajen di pohon-pohon tua, di laut, di gunung-gunung, dan lain sebagainya. Karena mereka mau menemukan Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan ada di mana. Tetapi kekristenan adalah Tuhan Allah yang turun mencari manusia. Karena memang manusia tidak mungkin bisa mencari Tuhan. Itulah sebabnya kekristenan itu menggambarkan hatinya Tuhan mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau kita perhatikan konteks dari perumpamaan yang hilang ini, saudara ya, saudara akan temukan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Itu ayat pertama. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi, ayat kedua, dan ahli Taurat, ia menerima orang berdosa dan makan bersama orang berdosa. Konteks dari perumpamaan ini karena Yesus menerima dan mau makan semeja dengan orang-orang pemungut cukai. Pemungut cukai itu dianggap orang berdosa, saudara. Orang najis, pengkhianat. Kenapa? Pemungut cukai itu juga orang Yahudi, tapi mereka bekerja untuk pemerintah Romawi. Memungut cukai kepada sesama Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi. Makanya dianggap pengkhianat. Sebab orang Yahudi sebenarnya tidak mau mengakui perintah yang lain. Mereka hanya mau memberi kepada bait Allah, bukan kepada yang lain. Karena dia anggap hanya Tuhan Elohim Yahweh yang menjadi Tuhan dan Raja mereka. Mereka tidak merasa memiliki kewajiban untuk memberikan cukai kepada kekaisaran Roma. Makanya pemungut cukai ini dianggap orang berdosa, pengkhianat. Nah, jadilah ketika Yesus makan bersama dengan mereka, ini jadi cemoohan. Ini jadi bahan ngenyek, saudara, pasti. Ya, ini pasti jadi bahan ngenyek, saudara. Nah, orang Farisi, ahli Taurat, melihat pemungut cukai, orang-orang berdosa, yang bukan golongan mereka, mereka lihat sebagai orang berdosa, saudara. Sebagai sebuah kenajisan. Nah, sedangkan Tuhan melihat orang berdosa sebagai itulah yang perlu diselamatkan. Bukankah orang sakit yang membutuhkan tabib? Kalau sehat ya nggak perlu tabib. Untuk itulah Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Sedangkan orang Farisi dan ahli Taurat selalu merasa dirinya lebih benar. Lebih benar dari orang lain dan selalu menganggap orang lain tidak layak. Mereka hanya menganggap golongan mereka lah yang layak. Mereka hanya menganggap kelompok mereka saja yang berkenan di hadapan Elohim Yahweh. Yang lainnya semua dianggap berdosa, yang lainnya semua dianggap tidak layak. Ini apa, saudara, berarti? Ini berarti mereka memiliki sindrom narsistik. Mereka memiliki psikopat narsistik, di mana mereka hanya melihat mereka yang paling hebat, mereka yang paling benar, mereka lebih superior dari kelompok yang lain, mereka menganggap yang lain itu tidak penting. Nah, tapi satu hal yang saya harus beritahu saudara, Tuhan justru mencari orang-orang yang merasa dirinya tidak layak. Kalau orang yang merasa dirinya sudah layak, udah hebat, udah saleh, udah suci, sudah kudus, dia itu udah gak perlu Tuhan lagi. Justru orang-orang berdosa dan pemungut cukai ini dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Dan Tuhan dengan hati yang terbuka, inilah hati Tuhan, saudaraku ya. Maka hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Kenapa hati Tuhan itu jiwa-jiwa, saudara? Kenapa Tuhan mau duduk makan dengan pemungut cukai, dengan orang berdosa? Sebab hatinya dia jiwa-jiwa. Kenapa Tuhan begitu merindukan orang yang terhilang untuk didapatkan kembali? Alasannya sederhana. Sebab semua manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dengar baik ini. Semua manusia, sekalipun dia menganiaya umat Tuhan, sekalipun dia membakar gereja, dia juga tetap diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Sebab dia manusia, saudara. Hewan tidak diciptakan segambar dan serupa, tapi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bukan hanya segambar dan serupa,
Setiap insan manusia dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan. Ada nefesi haya. Ada nafas kehidupan itu yang saya pahami sebagai roh yang berasal dari Allah. Itu sebabnya dia Bapa segala roh. Hewan gak punya roh. Makanya hewan gak dimintai pertanggungan jawab di penghakiman terakhir. Hewan gak punya roh, makanya hewan gak bisa mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Hewan punya jiwa seperti manusia, di mana ada pikiran, perasaan, kehendak. Anjing kalau lagi senang buntutnya goyang-goyang. Kalau ngelihat tuannya udah lama gak pulang, habis pergi keluar kota, pulang, wah disambut, anjingnya senang. Makanannya diambil, bisa ngegereng marah karena punya jiwa. Tapi kalau mau tahu pikiran perasaan Tuhan, kalau mau tahu hatinya Tuhan, itu harus punya roh. Dan yang punya roh hanya manusia, sebab hanya manusia yang dihembuskan nafas kehidupan oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara, hatinya Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Itu yang ditulis bukan oleh kitab Petrus. Tuhan mau semua manusia diselamatkan. Sebab dalam diri manusia yang diciptakan segambar dan serupa juga terdapat roh yang berasal dari Dia. Makanya hatinya Tuhan jiwa-jiwa. Kalau orang Kristen gak punya hati terhadap jiwa-jiwa, waduh susah saudara. Hatinya gereja itu harus jiwa-jiwa saudara. Hatinya itu bukan gedung, fasilitas, bukan itu. Hatinya gereja itu jiwa-jiwa. Ya saya gak mau menghakimi, saya gak mau menilai lebih lanjut. Tapi kita harus bertanya sama diri kita sendiri. Apalagi kalau kita pelayan Tuhan. Nah, seorang pendeta, jujur kita lebih excited dengan jiwa atau dengan pembangunan gedung gereja, fasilitas dan lain sebagainya. Atau kita lebih tertarik dengan program. Program gak salah. Tapi kalau nafasnya bukan untuk jiwa-jiwa, itu jadi salah. Kalau cuma untuk agenda gereja penuh, untuk supaya keren, padat, gagah, itu akan jadi masalah, saudara. Itu akan jadi masalah. Program itu ujungnya atau nafasnya juga harus jiwa-jiwa. Program diadakan untuk jiwa-jiwa. Makanya hatinya Tuhan adalah jiwa-jiwa, bukan yang lain. Ketika yang terhilang ditemukan, Tuhan beserta malaikat di sorga bersuka cita. Nah lihat ini, kalau orang Farisi dan ahli Taurat, mereka gak punya belas kasihan ini. Buat mereka, yang lain najis, binasa. Itu untuk mereka. Yang penting kelompok mereka. Tapi Tuhan kasih tahu, kalau hatinya Tuhan, ada yang tersesat, terhilang ditemukan, malaikat di sorga bersuka cita. Kalau orang Farisi dan ahli Taurat nyampur aja gak mau, bagaimana bisa menyelamatkan yang terhilang? Kalau kita udah melihat diri kita lebih daripada orang lain, kita udah gak bisa melayani orang lain. Kalau kita selalu melihat diri kita lebih tinggi daripada sesama kita, kita tidak lagi bisa melayani sesama kita. Itu yang harus kita catat baik-baik. Kalau kita merasa selalu lebih superior daripada orang lain, kita tidak akan bisa menjadi pelayan untuk sesama kita. Ya, hati orang Farisi selalu menganggap kelompok mereka saja yang superior dan orang lain seperti sampah. Nah, demikian juga perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kalau dirham hilang tadi dikatakan apa? Akan dinyalakan pelita, tuh ada harga yang dibayar, dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Lihat, ada ketekunan di sana, ada harga yang dibayar, ada ketekunan, ada usaha. Pelita dinyalakan itu butuh ongkos, saudara. Itu butuh ongkos. Ada pengorbanan di sana. Menyapu itu butuh usaha. Dengan cermat itu butuh ketekunan. Tuh, coba lihat. Apakah attitude kita terhadap jiwa-jiwa yang terhilang juga seperti ini?
Apakah ada harga yang mau kita bayar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang? Saudara, satu jiwa itu lebih mahal dari uang berapapun. Jangan menghargai manusia dengan uang. Tuhan mencari yang terhilang. Ya. Yuk, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak setiap kita yang menyaksikan live study ini, supaya kita punya hati untuk jiwa-jiwa. Jadi pelayanan kita datang ke Tuhan itu dengan sikap yang benar. Kalau kita membawa persembahan kita diberkati lebih oleh Tuhan. Ketika kita membawa persembahan ini, hati kita pun tahu ini untuk memenangkan jiwa-jiwa dan untuk menggarap jiwa-jiwa, untuk memuridkan jiwa-jiwa. Itu motifnya. Apapun yang kita lakukan, mungkin saudara pemain musik, mungkin saudara aser atau bagian apapun di gereja masing-masing saudara, atau kalau saudara yang di Life House Community, motivasi kita melayani adalah jiwa-jiwa. Mencari jiwa yang terhilang, menggarap, mendewasakan jiwa yang ada bersama-sama dengan kita. Itu motif kita, saudara. Tidak ada motif yang lain, dan untuk ini ada harga yang harus dibayar memang. Ya. Jadi jelas alasan kita memberi, alasan kita pelayanan, alasan kita apapun cuma satu, jiwa-jiwa. Nggak ada alasan yang lain. Ya. Sebab apa? Disitulah ada hatinya Tuhan. Ketika kita melayani jiwa-jiwa, kita juga sedang melayani Tuhan. Kita melayani perasaan Tuhan. Ingat, hatinya Tuhan itu jiwa-jiwa. Ya. Jadi kalau kita nggak peduli dengan orang lain, ya itu sangat menyedihkan, saudara ya. Nah, aplikasi untuk kita apa? Nah, saudara, kita pasti punya teman, punya saudara ya, yang mungkin belum pernah mengenal Tuhan, belum pernah ke gereja. Ya tahu siapa itu Yesus, mungkin belum pernah sekolah Kristen, tapi nggak pernah tahu Yesus itu seperti apa. Saudara, kita harus punya hati untuk mereka. Kita harus mendoakan mereka. Kita harus menunjukkan dari sikap hidup kita bahwa Yesus itu hidup. Jangan malu untuk bercerita tentang Tuhan. Kita bisa cerita tentang rumah yang baru kita bangun. Kita bisa cerita tentang makanan yang kita makan. Kita bisa cerita tentang apapun. Tapi kenapa kita sulit bercerita tentang Tuhan? Yuk, saya mau encourage saudara untuk kita belajar juga yuk. Kita mau bercerita tentang Tuhan. Jangan menghakimi mereka, saudara ya. Dulu ketika saya kekristenan masih kanak-kanak, belum mengerti, selalu bawaannya menghakimi. Ngeliat orang yang bukan Kristen, binasa lo, neraka lo. Ya saudara, bukan itu. Tugas kita itu bukan jadi pemegang kunci sorga, terus tentuin siapa yang masuk, siapa yang enggak. Enggak, tugas kita itu mendoakan mereka yang belum kenal Yesus. Tugas kita memberitakan Yesus, menceritakan tentang Yesus, baik lewat perkataan maupun hidup kita. Bukankah itu yang seharusnya menjadi nafas hidup kita, saudara? Jadi kalau kita ngelihat orang yang belum kenal Tuhan, ya jangan kita cepat-cepat bawaannya menghakimi mereka. Apalagi ngata-ngatain mereka, binasa lo, duniawi lo. Lalu kita juga pasti punya teman-teman, punya saudara-saudara yang dulu mungkin rajin pelayanan, yang dulu senang datang ke gereja dan lain sebagainya. Tapi sekarang karena satu dan lain hal, mereka sudah lagi tidak mau ke gereja lagi. Tidak sedikit yang kepahitan karena orang Kristen. Sebenarnya ini menyedihkan, saudara ya. Menyedihkan bagi kedua belah pihak. Sebagai orang Kristen, kita harus meratap karena harusnya kita menjadi berkat, ini malah menjadi batu sandungan. Kita sedih, saudara, untuk hal ini ya. Itu sebabnya saya mau ajak kita semua, kita bertekad, saudara ya, untuk tidak menjadi batu sandungan ya. Kita jangan menjadi batu sandungan, kita harus jadi berkat. Kalau dulu kita
pernah jadi batu sandungan, kita bertobat, jangan lagi. Sulit untuk kita memenangkan jiwa-jiwa kalau kita menjadi batu sandungan. Ya. Lalu saya juga sedih dari pihak yang kepahitan dengan gereja. Kenapa sedih? Nah, berarti iman dia gantungkan sama siapa? Kalau karena pendetanya bikin salah, jatuh ke dalam dosa, ada orang jadi kepahitan, Kristen sama aja, gua nggak mau lagi. Ya saya juga sedih, saudara. Ya. Berarti imannya dia tuh kepada pendeta, bukan kepada Yesus. Ketika Yudas mengkhianati Yesus, untung murid-murid lain kagak bilang, brengsek emang udah 3,5 tahun juga. Ngapain gue ikut Yesus kalau gini, dia aja mengkhianati loh. Kalau ada orang mau nyemplung ke jurang, kenapa kita harus ikut, saudara? Iman kita itu kepada Tuhan. Mau dunia langit ini runtuh, tetap iring Yesus. Tetap layani dia. Tetap punya pikiran perasaannya. Jangan iman kita digantungkan sama orang lain, sama fenomena, sama kejadian. Ada lagi fenomena orang yang membenci gereja. Allah, udah kagak penting gereja-gerejaan. Loh saudara, kalau ada oknum yang di dalam gereja yang bersalah, itu jangan menjadikan kita kepahitan sama gereja. Kenapa? Bagaimanapun gereja itu mempelai Kristus. Kalau ada oknum yang maaf brengsek, itu salahnya oknum itu loh, bukan salahnya gereja. Bukan salahnya gereja. Gereja itu tubuh Tuhan. Mempelainya Kristus. Gereja itu tidak pernah salah. Orang yang di dalamnya yang bisa salah. Jadi kita jangan kepahitan dengan gereja. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya tuh mau mengajak ini. Kalau kita punya saudara, teman-teman yang dulu ke gereja, yang sekarang sudah enggak. Saudara, again, penghakiman itu bukan hak kita. Selalu kalau di Life House Community dalam doa-doa malam selalu saya berdoa, Tuhan, tolong untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang mulai jauh dari Tuhan, yang menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya, yang tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa, kami berdoa Tuhan, supaya kiranya ada anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan turun. Nah itu hatinya Tuhan. Bukan malah kita bilang, masuk neraka lo emang lo, udah bodo amat, masuk neraka emang brengsek. Enggak saudara, itu bukan tugas kita. Ingat, jangan jadi pemegang kunci sorga, jangan menjadi orang yang merasa berhak untuk menghakimi sesama. Yuk, kita jadi orang-orang saudara yang punya hatinya Tuhan, punya belas kasihannya Tuhan. Bukan jadi hakim, tapi membawa kasih kemanapun saudara berada. Saya percaya lewat hidup saudara, kehangatan saudara, banyak orang boleh disentuh. Lewat hidup saudara, banyak orang boleh bertemu dengan Kristus. Hati kita jiwa-jiwa, setiap orang yang datang ke hadapan saudara, itu bukan satu kebetulan. Tuhan sedang mengirimkan jiwa-jiwa untuk kita layani. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Biar kami semua boleh punya hatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita. Dan sampai jumpa pada live study selanjutnya. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Haleluya.